Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat bergabung kembali di The Aminuddin Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pengambilan keputusan. Teman-teman, materi ini adalah salah satu bentuk materi yang merupakan kunci dari kegiatan manajemen. Jadi setiap manajer tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan, memiliki keputusan-keputusan yang harus diambil, dan ini akan sangat menentukan kehidupan timnya, kehidupan bisnisnya, baik di hari ini ataupun di masa depan nanti. Kalau kita bisa mengartikan pengambilan keputusan itu di kita secara harfiah ya, diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Jadi kita mempertimbangkan nih dari solusi A, B, C, dan D, yang mana yang lebih efisien, yang mana yang lebih memiliki resiko yang lebih rendah, yang mana yang lebih menguntungkan perusahaan, seperti itu. Tergantung dari sisi mana yang ingin kita timbang faktor pengambilan keputusannya. Oke, jika kalian membaca buku ini, Manajemen Perusahaan dan Bisnis, kalian akan mendapati ini di bagian bab halaman ke 125, bab ke-10, tentang manajemen dan perencanaan pengambilan keputusan. Jadi, kalau kita bicara teori, kita akan melihat bahwa pengertian dari sebuah aktivitas manajerial itu dibagi menjadi 5 elemen. Pertama, planning, organizing, commanding, coordination, dan control. Saya ulangi, planning, organizing, commanding, coordination, and control. Itu menurut Mullins tahun 2009. Jadi, kita sudah melakukan planning nih, perencanaan awal. Kita sudah punya apa yang ingin kita tuju, bagaimana step-stepnya. Kita sudah punya gambaran besarnya, planning. Lalu kita melakukan organizing atau merancang di mana untuk bagian apa. Bagian ini didahulukan, yang ini dinomor duakan. Lalu commanding, kita melakukan perintah-perintah, arahan-arahan kepada bawahan kita, kepada anggota kita, kepada kolega kita, kepada tim kita. Lalu coordination, kita melakukan koordinasi, kita melakukan komunikasi yang baik, kita melakukan pengelolaan tim yang baik, kita satukan ini semua menjadi satu tujuan bersama. Lalu kontrol, bagaimana seorang pemimpin bisa memonitoring bagaimana setiap kinerja dari para anggotanya, bagaimana mereka dapat mencapai ini bersama-sama. Jadi kalau kita bicara planning, seperti yang saya jelaskan di pendahuluan tadi, planning merupakan proses awal yang penting bagi semua fungsi manajemen sebelum melakukan tindakan. Karena tanpa perencanaan, sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai dengan membuat langkah strategis demi mencapai tujuan. Nah, kalau kita bicara bentuk perencanaan, itu ada dua nih teman-teman. Jadi, ada bentuk perencanaan formal dan bentuk perencanaan informal. Bentuk perencanaan formal itu apa? Bentuk perencanaan formal adalah bentuk perencanaan secara tertulis yang disusun dan ditetapkan bersama anggota organisasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi perencanaan ini mengacu ya kepada tujuan dan sasaran organisasi sebagai arah dalam melakukan kegiatan organisasi. Kalau perencanaan informal dari asal katanya informal ya. Jadi bentuk perencanaan ini tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota organisasi. Jadi kadang-kadang ini muncul dari pimpinan atau muncul dari
pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, tapi ada masalah nih teman-teman. Salah satu masalah yang setiap kali terjadi dalam hubungan organisasi, yaitu kesalahan dalam mengambil keputusan, karena kurangnya perencanaan dalam pengambilan keputusan ini. Pengambilan keputusan adalah langkah dalam perencanaan, tetapi menempati bagian utama dan inti dari perencanaan itu sendiri. Proses yang mengarah pada keputusan diselesaikan dalam 4 fase. Perlu saya ulangi, 4 fase yang perlu diselesaikan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan. Pertama, perencanaan. Kedua, mengidentifikasi alternatif. Ketiga, mengevaluasi alternatif dalam hal tujuan yang dicari. Dan keempat, memilih alternatif itu sendiri. Ini menurut teori dari Islam yang dikemukakan tahun 2009. Sekarang kita bicara mengenai apa sih itu pengambilan keputusan. Kalau kita membuka buku secara teori, Griffin berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah tindakan memilih satu alternatif dari beberapa alternatif. Bila melangkah lebih jauh, proses pengambilan keputusan berarti proses manajemen mulai dari mengidentifikasi masalah, pemilihan berbagai alternatif, hingga menetapkan rekomendasi atau pilihan yang dianggap paling tepat dalam memecahkan suatu masalah. Serangkaian kegiatan manajemen dilandasi oleh suatu pengambilan keputusan mulai dari pucuk pimpinan organisasi sampai pada semua staf di bawahnya. Nah, kalau kita melihat buku dari Stephen Robin dan Mary Coulter, kita lihat teorinya. Pertama, ketika kita melakukan pengambilan keputusan, terdapat beberapa proses yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Kedua, mengidentifikasi kriteria. Ketiga, mengalokasikan bobot untuk kriteria. Keempat, mengembangkan alternatif. Kelima, menganalisis alternatif. Keenam, memilih alternatif tersebut. Ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Dan kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Ini menarik. Mari kita coba kita ilustrasikan dengan proses ilustrasi ketika sebuah ekspedisi barang ingin membeli atau melakukan pengadaan motor bebek baru. Nah, ketika proses ini kita jadikan sebuah masalah, kita anggaplah ingin mengembangkan usaha ekspedisi antar barang gitu ya, antar barang tapi menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan kendaraan bermotor yang paling tepat untuk kita gunakan untuk usaha kita? Pertama, kita identifikasi masalah dulu ya. Kita identifikasi masalah, apa masalah inti kita yang ingin kita pecahkan. Masalah inti kita berupa sebuah statement pertanyaan masalah. Bagaimana memilih motor bebek baru untuk divisi pengiriman barang. Itu sebuah identifikasi masalah dan sebuah problem statement kalau di dalam penelitian ya, di dalam teori metodologi penelitian. Problem statement itu adalah satu kata yang jelas yang akan kita deskripsikan nanti untuk dicari akar masalahnya dan dicari solusinya. Selanjutnya setelah kita menentukan masalahnya, kita melakukan identifikasi kriteria. Kita ingin seperti apa nih motor bebek yang kita gunakan nanti ke depannya. Nah, kriteria ini tentunya membantu memutuskan masalah yang ingin kita pecahkan. Kriteria ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menuju pemecahan masalah. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ingin beli motor bebek, kita ingin motor yang mudah perawatan, yang bagus bodinya seperti itu ya.
terus yang irit atau yang bisa lebih ngebut, yang hemat di kantong, terus yang aman untuk pengendara, untuk pengirimnya. Oke, itu banyak hal. Tapi di dalam contoh kita akan mengambil beberapa kriteria, eh, 3 kriteria. Pertama, mudah perawatan. Kedua, kurang dari 150 cc, berarti patokannya ingin yang nggak ngebut-ngebut banget gitu motornya ya. Terus hemat bahan bakar. Iya tentu saja ya, motor untuk keseharian, untuk kegiatan pengiriman, nggak perlu sampai beli motor Ninja atau membeli motor NMAX yang cc-nya besar-besar atau motor lainnya yang ya yang tidak sesuai. Jadi 3 kriteria ini sebagai ilustrasi saja. Baik, setelahnya bagaimana? Setelah kita menentukan kriteria, kita lakukan alokasi bobot untuk setiap kriteria. Yang mana nih yang kira-kira kita lebih utamakan dari 3 kriteria ini? Pertama tadi ada mudah perawatan. Kedua, kurang dari 150 cc. Ketiga, hemat bahan bakar. Yang mana nih yang lebih betul-betul sangat kita utamakan? Oke, taruhlah kita ingin betul-betul mendapatkan kendaraan yang hemat bahan bakar. Kita berikan bobot untuk bagian hemat bahan bakar ini adalah 10. Saya sambil share screen ya, supaya lebih jelas ilustrasinya. Nah, seperti ini. Jadi kita berikan bobot ya teman-teman ya. Mudah perawatan kita berikan bobot 8. Lalu kurang dari 150 cc kita berikan bobot 9. Lalu hemat bahan bakar kita berikan bobot 10. Nah, berarti kita ingin lebih mengutamakan kendaraan yang punya bahan bakar yang lebih irit, lalu kita ingin kendaraan bermotor yang tidak terlalu ngebut, 150 cc cukup, kurang dari 150 cc, dan mudah perawatannya, bengkelnya ada di mana-mana. Kira-kira seperti apa nih? Seperti apa kendaraan yang ingin kita putuskan untuk kita beli atau kita ajukan ke bagian, biasanya ke bagian pengadaan ya untuk melakukan pembelian. Nah, setelah kita menentukan bobot, kita mengembangkan alternatif, teman-teman. Kita mengembangkan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kita datangi nih ceritanya, datangi sebuah toko atau dealer. Kita datangi dealer, kita tanya ke dealer tersebut, "Pak, saya mau cari motor yang hemat bahan bakar, yang mudah perawatan, yang kurang dari 150 cc. Kira-kira motor seperti apa yang bisa ditawarkan?" Nah, kita akan mendapatkan beberapa penawaran-penawaran nih, teman-teman. Penawaran-penawaran ini akan menjadi sebuah alternatif pilihan-pilihan. Penawaran pertama, kita ditawarkan motor tipe A. Motor tipe A ini misalnya mereknya Yamaha. Nilainya secara perawatan 9. Lalu secara cc dia nilainya 9. Dan secara bahan bakar nilainya 9. Lalu kita ditawarkan motor tipe B. Tipe B misalnya Honda. Secara perawatan eh, dealernya di mana-mana. Secara cc ini paling rendah di cc-nya. Terus bahan bakarnya juga irit. Oke, kita kasih bobot 10 dan 10. Nah, ini tergantung ini ya penilaian kita nantinya ya. Begitu kita lihat apa kondisi realnya di lapangan, kita berikan penilaian pasti dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu berlanjut ke tipe C. Tipe C misalnya Suzuki.
tipe Suzuki perawatannya ya lebih rendah dibandingkan Yamaha dan Honda. Lalu cc-nya sepertinya terlalu besar sehingga dapat bobot 8. Lalu secara bahan bakar memang masih di bawahnya Yamaha, tapi masih tergolong irit. Lalu tipe D, misalnya kita ditawarkan motor tipe Kawasaki. Secara perawatan, wah ini underdeal-nya susah, kita susah dapatkan barangnya, tapi masih bisa dari impor contohnya. Kita kasih skor 7. Lalu cc-nya ternyata ini paling irit, paling rendah. Kita kasih skor 10. Dan hemat bahan bakar ini memang tergolong lebih boros dibandingkan yang lainnya sehingga kita kasih skor 7. Jadi di sini kita diberikan beberapa alternatif pilihan teman-teman. A, B, C, dan D ini adalah opsi-opsi yang bisa kita ambil. Kalau misalnya kita pindahkan ke dunia bisnis. Nah, dunia bisnis misalnya kita ingin membangun sebuah pabrik. Sebuah pabrik, di mana kita bisa membangun sebuah pabrik? Cikarang, Kerawang, Bekasi. Ya, pilihannya seperti itu. Nah, kalau Cikarang misalnya, akses ke tol 20 kilometer. Kita kasih bobot berarti 8. Bekasi, akses ke tol 10 kilometer. Kita kasih bobot 9. Karawang, akses ke tol 45 kilometer. Wah, kita kasih bobot 7. Semakin jauh dia, semakin sulitnya kita memaintain ini, kita berikan bobot yang semakin rendah. Seperti itu ya. Itu contoh ketika sebuah usaha ingin membuka pabrik baru. Kembali ke sini. Kembali ke contoh. Jadi setelah kita menentukan pengembangan dari alternatif-alternatifnya, kita analisis nih teman-teman. Dianalisis nilai yang bisa kita bandingkan, kita total skornya. Kita total skor dari motor A misalnya 9, 9, 9. Motor B 9, 10, 10. Oke, dari A dulu. 9 kali 9, 9 ditambah 9 tambah 9. Nah, akhirnya kita dapat nilai evaluasi itu 27. Lalu berikutnya yang B. Tipe B motornya bobotnya lebih besar nih, 9 ditambah 10 tambah 10, nilainya 29. Sementara tipe C, 8 ditambah 8 ditambah 8, nilainya 24. Dan D, 7 ditambah 10 ditambah 7, 24. Nah, ini adalah bagaimana kita mengkalkulasi secara keseluruhan, ini bukan hemat bahan bakar ya, ini otot bobot keseluruhan. Bagaimana kita menentukan sebuah keputusan yang tepat dari beberapa alternatif. Jadi kita bobotkan, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita perlu melakukan pemilihan alternatif. Selanjutnya kita mengimplementasikan yang mana alternatif yang punya pilihan yang paling optimal. 29, 27, 24, atau yang lainnya. Nah, lakukan implementasi ini, misalnya kita implement yang 29. Kira-kira 29 ini cicilannya misalnya selama sebulan 3 juta. Yang A selama sebulan cicilannya 3.100.000 dan lain-lain. Nah, ini kita kalkulasi lagi nih, kira-kira cocok nggak dengan budget kita. Kita implementasi, akhirnya kita bisa melakukan pemilihan. Oke, kita punya budget sekian, berarti kita ambil tipe B. Karena tipe B yang paling sesuai, yang paling cocok. Akhirnya kita implementasikan, dan nggak sampai di situ doang. Nggak sampai di situ,
Setelah kita implementasi, kita evaluasi teman-teman. Ini adalah tahap akhir yang perlu dilakukan secara berkesinambungan ya. Begitu kita memilih opsi, kita lihat jalannya 1 bulan seperti apa, lalu kita evaluasi lagi dan kembali ke pola di awal. Kita lihat lagi pilihan-pilihannya, kira-kira kita masih punya opsi lainnya nggak? Seperti itu. Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan adalah evaluasi, teman-teman. Langkah ini tujuannya apa? Untuk melihat apakah keputusan yang diimplementasikan terhadap masalah di kemudian hari atau masalah tersebut bisa diatasi dengan baik. Saya harapkan teman-teman di sini dapat memahami penjelasan yang telah saya sampaikan. Memang untuk mengambil keputusan tidak sesimpel itu ya. Ketika kita berada di dunia bisnis, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan bisnis, kita akan dihadapi dengan berbagai masalah pengambilan keputusan yang lebih kompleks dari ini. Tapi secara teori, secara simplifikasi, kita bisa menggunakan pendekatan yang sudah saya sampaikan tadi untuk melakukan apa istilahnya iya pendekatan untuk melakukan pengambilan keputusan, pendekatan yang termudah ya teman-teman ya. Saya harapkan video ini dapat berguna, bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Channel ini saya tujukan untuk pembelajaran kita semua. Jadi silahkan kalian bisa sharing atau membagikan teori yang lainnya lewat kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.